Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama Kiai Haji Wahyudin Usman Al-Bantani. Kemarin ketika peringatan hari lahir perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Sabtu tanggal 16 November 2024 di Pondok Pesantren An-Nadwah, Kasuanya Gus Abbas Buntet, Panglima tertinggi PWI Laskar Sabilillah. Kita dengarkan cuplikan videonya bareng-bareng. Laskar Sabilillah Pusat, Bapak Syarif Alisini, Sekretaris Jenderal dan Wakilnya, Pangkem, seluruh Ketua PBD, PWILS se-Pulau Jawa dan Sumatera, dan seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini, hari bersejarah buat kita Laskar Sabilillah, hari lahir dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Semoga PWILS akan lebih mampu memberikan manfaat negara, agama, dan bangsa. Amin. Organisasi kita PWILS adalah organisasi segitiga trisula. Yang pertama adalah keindonesiaan, yang kedua adalah keagamaan, dan yang ketiga adalah kemanusiaan. Kita berjuang untuk Indonesia, agar Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia akan tetap jaya sepanjang yang kita bisa menjalani sampai hari kiamat nanti. Kita menjaga agama kita, agama Islam yang merupakan ajaran dari leluhur kita para Wali Songo. Amin. Yang mengedepankan nilai-nilai sopan santun, mengedepankan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Amin. Islam yang mencintai budaya kita, budaya Indonesia, budaya Nusantara. Amin. Islam yang menawarkan cinta kasih. Juga kita berjuang untuk kemanusiaan, di mana bagi PWILS manusia semuanya mulia dan telah dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Tidak ada satu suku bisa merasa lebih tinggi dari suku lainnya. Semua manusia diciptakan sama, punya harga diri yang sama, punya martabat yang sama, punya kesempatan yang sama, baik di Indonesia sebagai bangsa Indonesia dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maupun sebagai manusia di atas dunia ini. Humanitarian Islam yang hari ini dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama sebenarnya itu lebih dipegang erat oleh PWILS. Tanpa bilang kita humanitarian Islam, tapi bagi PWILS selama 2 tahun kita berjuang, kita senantiasa mengkampanyekan bahwa seluruh manusia adalah sama. Humanitarian Islam itu artinya adalah nilai-nilai kemanusiaan dalam pandangan Islam, di mana hari ini segala konflik yang terjadi di atas dunia ini berdasarkan atas kepentingan geopolitik negara masing-masing, itu karena mereka tidak mempunyai nilai-nilai kemanusiaan, bahwa sebenarnya kita seluruh manusia ini adalah bersaudara. Semuanya adalah dari Nabi Adam, kullun min Adam wa Adam min turab. Semuanya dari Nabi Adam dan Nabi Adam itu dari debu. Tidaklah seorang presiden itu dia dibuat bukan dari debu. Tidaklah seorang tukang beca itu dibuat bukan dari debu. Semuanya kullun min turab. Secara kemanusiaan semuanya sama, mulia, dan dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran. Hanya tugas
tugas kemanusiaan secara sosial lah yang membuat mereka berbeda. Tetapi intinya adalah sama, yaitu bahwa manusia telah dimuliakan Tuhan di dalam Al-Quran, dan yang paling mulia bukan dilihat dari dia keturunan siapa hari ini, karena semuanya keturunan Nabi Adam. Tidak dilihat dia mulia itu dari kekayaan yang dia punya, tidak dilihat dari pangkatnya di dunia, tapi dilihat dari ketakwaannya kepada Allah. Ini ajaran humanitarian Islam yang hari ini bukan hanya omong-omong. Merdeka! Bukan hanya Merdeka! seminar di hotel. Merdeka! Bukan hanya Muhammad. simposium, tapi PWI telah 2 tahun menyelusuri hutan, turun gunung, datang ke kampung-kampung. Kita menyuruhkan bahwa manusia sama. Jangan mau Hidup manusia direndahkan oleh manusia lainnya hanya karena keturunannya. Tidak ada. Dalam Islam semuanya sama. Dalam Pancasila semuanya sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hari ini kita berulang tahun. 1 tahun. Kalau anak-anak ini masih bayi, tapi kita udah gede begini. Udah tua ya. Coba dalam 1 tahun seluruh pulau Jawa telah PWI semua. Hidup Sudah PWI. Sumatera sekarang sudah PWI. Hidup PWI. Kalimantan sudah PWI. Tahun depan kita ulang tahun kedua seluruh Indonesia. Dan mungkin ulang tahun ketiga kita sudah ada di PBB. Sudah ada di Amerika, sudah ada di Afrika. Gerakan kemanusiaan yang nyata, humanitarian asli. Humanitarian jangan ngomong di dalam hotel. Humanitarian Islam jangan ngomong dalam simposium. Jangan ngomong dalam rapat-rapat terbatas. Tapi lihat bangsa di bawah yang dihina-hinakan oleh sebuah klan hari ini, yang katanya orang Jawa, yang gagah perkasa, turunan Jayabaya, turunan daripada Ken Ahok, turunan Hayam Wuruk, turunan Gajah Mada. Katanya kiainya saja kalah oleh Habib yang bodoh. Ini benar-benar bertentangan dengan humanitarian Islam. Jangan pura-pura goblok, jangan pura-pura buta. Ini terjadi bos di bawah, betul tidak? Terjadi di bawah, di mana satu suku pendatang tamu merasa lebih tinggi dari tuan rumah. Dan ini PWI dengan dasar Nahdlatul Ulama tidak dapat membiarkan itu terjadi di tanah warisan. Tidak bisa tanah warisan kakek kita ini kemudian ada orang yang merasa lebih mulia dari pewarisnya. Hidup. Kita ke depan setelah besar 1 tahun kita bisa membesarkan PWI, tapi tidak cukup saudara-saudara. Jadi itulah pesan-pesan yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani kemarin pada saat peringatan 1 tahun hari lahirnya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di Pondok Pesantren An-Nadwah, aswanya Gus Abbas Buntet, bahwa PWI LS ini adalah ibarat senjata Trisula. Ada 3 mata yang runcing. Yang pertama adalah tentang keindonesiaan, tentang kenegaraan. Tentu perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini tidak pernah diajari benci terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, justru malah terbentuknya PWI LS dalam rangka menjaga marwah, menjaga
kondusivitas keamanan negara yang kita cintai ini, rumah kita bersama. Karena prinsip dari PWILS adalah hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Dan munculnya pembelokan-pembelokan sejarah bangsa dan bernegara inilah yang memicu, memantik sehingga terbentuklah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah keagamaan. Tentu kita semua tidak asing bahwa yang mengislamkan Nusantara, bumi pertiwi kita adalah Wali Songo, bukan Kabib. Jadi Kabib itu datangnya belakangan. Pada saat orang Nusantara ini sudah mayoritas memeluk Islam. Dan Islam yang diajarkan oleh para Wali Songo adalah Islam yang rahmatan lil alamin, tidak merusak budaya kultur bangsa Nusantara, sehingga diterima. Islam yang selalu menjaga, Islam yang mempunyai rasa syukur, Islam yang selalu toleransi, Islam yang selalu mengedepankan akhlakul karimah, bukan Islam yang selalu marah-marah sebagaimana Habib Dobolowi, bukan Islam yang selalu memukul. Ini Islam Wali Songo adalah Islam yang merangkul semuanya, yang menciptakan kondusivitas keamanan. Nah, Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin. Dan ini ajaran Wali Songo yang diteruskan oleh para guru-guru kita, kiai-kiai kita. Sangat jauh beda dengan ajaran yang diterapkan oleh Bani Pak Alwi. Isinya doktrin, dongeng halu, khurafat. Terus selalu keluar-keluar mengaku sebagai cucu Nabi, zuriyah Nabi. Kalau Terah Wali Songo ini memang tidak pernah diajarkan pamer nasab, mengaku sebagai cucu Nabi sekalipun, beliau-beliau itu benar-benar kredibel, valid sebagai zuriyah Nabi. Nah, ini yang menarik. Dan yang terakhir adalah tentang kemanusiaan. Kita semua tentu tidak asing dengan sistem yang diterapkan oleh para Bani Pak Alwi dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ini salah satu tugas beliau adalah menghapus sistem perbudakan. Tetapi hari ini kita semua tentu tahu sistem yang diterapkan oleh Bani Pak Alwi adalah sistem perbudakan. Ya cuma beda-beda istilah saja. Kalau dulu sistem perbudakan, kalau sekarang itu sistem muhibbin, nah, sistem mahabbah. Dan mahabbah ini dipola oleh gerombolan Bani Pak Alwi ini, sehingga seseorang yang sudah masuk ke dalam lingkarannya itu ibarat kerbau yang dicocok hidungnya, ditarik ke sana kemari, ngikut saja, bahkan rela menyetorkan nyawanya untuk kepentingan mereka. KM 50 bukti real nyata bahwa korban doktrin dari Habib, dan dipertegas, diperkuat dengan tidak adanya satupun nyawa Habib yang melayang di peristiwa KM 50. Jelas itu. Semuanya pribumi. 16 kali itu. Nah, ini menjadi catatan tersendiri. Kita kasihan melihat saudara-saudara kita yang terpapar doktrin oleh Bani Pak Alwi ini. Makanya salah satu cara adalah terbentuknya PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Dan Sabtu kemarin tanggal 16 November 2024 memperingati hari lahirnya yang pertama. Walaupun terbilang organisasi baru, tetapi banyak, separuh Indonesia, kata Kiai Mat, ini sudah ikut. Mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Lampung, Jambi, wah luar biasa. Kalimantan, banyak, separuh. Ini tentu
banyaknya orang-orang yang ikut gabung ke perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini karena merasakan dampak dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani tentang kenegaraan kita, tentang keislaman kita, tentang kemanusiaan. Tentu ada sangkut pautnya dan semuanya saya yakin bisa merasakan dampak dari perilaku-perilaku yang ditonjolkan oleh klan yang mengaku sebagai cucu Nabi ini tanpa bisa membuktikan. Terima kasih. Itulah apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani di peringatan hari lahirnya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang pertama. Separuh Indonesia sudah ikut gabung dan tentu ini harus dijaga biar citranya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah tetap terjaga sebagai garda terdepan membela negara kesatuan Republik Indonesia, membela marwah Wali Songo, membela kemanusiaan yang hari ini diinjak-injak oleh segerombolan orang. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.